Hai semua, jumpa lagi dengan aku Ana di Ruang Misteri. bukan. Ini podcast baru aku, namanya podcast kisah horor. Jadi ini ya podcast baru aku. Yang Ruang Misteri nggak dipakai lagi karena aku lupa passwordnya. Jadi aku nggak bisa masuk ke akunnya gitu. Toh juga katanya sih cerita-cerita di Ruang Misteri ini agak nggak menarik. Banyak banget yang berkomentar dan berkritik di Instagram aku. So ya, yang bagi kalian yang sudah mengkritik, aku sangat berterima kasih banget. Ini bukan suatu cacian sih buat aku ya, tapi ini salah satu saran menurutku untuk membuat suatu konten podcast yang jauh lebih baik lagi, dan ya membuat cerita horor di podcastku ini banyak yang diminati oleh orang-orang gitu kan. Secara kebanyakan, mayoritas sekitar 80% yang ada di negara Indonesia ini, orang-orang itu pada seneng tentang cerita horor ataupun film horor yang pastinya mereka sendiri sebenarnya penakut gitu loh, termasuk saya. Jadi ini aku mau bercerita tentang email cerita-cerita yang sudah dikirimkan sama teman-teman melalui email. Udah banyak banget ini, udah sekitar 50-an lebih ya. Dan banyak sekali yang belum saya baca karena kesibukan dan nggak sempet gitu ya bikin podcast. Jadi sekarang aku bakal rajin-rajin bikin podcast. 1 minggu berapa kali ya enaknya, kalau nggak bosen. Pokoknya di jeda-jeda lah, sehari bikin, sehari enggak, sehari bikin, sehari enggak, kayak gitu-gitu ya. So jika kalian punya cerita-cerita horor yang menarik untuk diceritakan, kalian bisa langsung share cerita kalian, kirim ke email podcast bagi horor itu sebelah podcast yang udah melambung tinggi. Saya masih junior banget. Podcast kisah horor. Mohon maaf ya kalau namanya agak merepet dikit, soalnya aku bingung mencari tema judul ya. Jadi kalian bisa kirim cerita kalian di podcastkisahhoror@gmail.com. Kalian bisa ya cerita, sharing-sharing tentang pengalaman horor kalian. Kalau kalian punya fotonya bisa kalian share juga, nanti pasti aku share di Instagram aku. Dan jika kalian suka tentang explore tempat-tempat terbengkalai, nah ini YouTube gue. Udah lama, 1 bulan lebih gak pernah nge-YouTube ya, karena memang pandemi corona ini ya. Jadi gak pernah nge-YouTube, tapi ya apa salahnya kalian mau mampir juga lah di channel YouTube aku, namanya Anna Olive, yang suka explore gitu ya. Jadi ini aku explore-nya di tempat terbengkalai. Jadi mungkin kalian punya rekomendasi tempat terbengkalai seperti pabrik ataupun rumah sakit ataupun rumah-rumah zaman Belanda. Kalau bisa sih rumah yang di dalamnya ada barang-barangnya ya. Kalau rumah kosong kayak gitu kurang serem bagiku. Itu kalian bisa mampir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf kalau ini nanti podcastnya ini ada agak sedikit noise ya suaranya, karena ada kipas angin. Gerah, Surabaya gerah. Padahal habis hujan ya di sini. Gerah banget. Dan ini udah jam 12:30 malam, tanggal 26 April, di hari ketiga puasa. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa di tahun ini lebih hikmat, dan semoga di bulan Ramadan ini pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Jadi kita akan agak sedikit bahagia merayakan
Idul Fitri bareng bersama sanak keluarga, saudara-saudara, tetangga, tanpa harus menjaga jarak ataupun social distancing seperti ini ya. Amin. So, matikan dulu lampunya, tutup pintu rapat-rapat, pasang headset, jangan lupa dengerinnya sambil pakai selimut ya, atau mungkin selimutnya ditutup jadi kelihatan gelap banget gitu kan. Siapa tahu nanti kita ngerasain sekelebat, sekelebat guys, sekelebat bayangan hitam tinggi besar yang berada dekat di kalian semua. Malam ini guys, serem gila. Coba cerita-cerita horor di tengah malam kayak gini. Mana backsoundnya ini lagi, Falak, gila. Ntar seruput kopi dulu. Kopinya udah dingin guys. Oke. Cerita pertama datang dari gak disebutin ya namanya siapa. Jadi judulnya My Little Angel. Malam Kak Ana, perkenalkan nama saya B. Gak mau disebutin nama ya, kita sebut saja B-Man. Saya seorang seniman yang tinggal di daerah Bilangan, Jakarta, yang bergelut dalam graphic designer dan interior designer. Cerita ini bermula kala saya sedang melukis di balkon lantai 2 rumah yang hanya ditinggali oleh saya, kakak saya yang sedang mengandung 7 bulan dan suaminya. Jadi dia tinggal di rumah bertiga ya, dia, kakaknya yang lagi hamil 7 bulan dan suaminya. Sedangkan orang tua saya sudah meninggalkan kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya Mas B. Ntar dulu batuk. Pancaroba guys. Ini bukan COVID loh ya. Ntar dikit-dikit batuk dibilang corona lagi. Lanjut. Kalau saya sedang melukis, fokus konsentrasi saya lama-kelamaan memecah ketika samar-samar saya mendengar rintihan meminta tolong. Kupertajam indera pendengaranku. Semakin jelas dan semakin jelas itu suara minta tolong dari kakak saya. Bergegas saya beranjak dari stand pen saya berlari meninggalkan alat lukis saya yang tergeletak berserakan dan berlari menuruni tangga mencari asal suara kakak saya. Ketika saya sampai di depan pintu kamar kakak saya terpampang melihat keadaan kakak saya yang menahan sakit di perutnya. Segera saya berlari menghampirinya, mencoba menahan penderitaannya. Dia pun berkata dengan lemahnya, "Dek, tolong telepon taksi." Dengan sigap, saya melakukan yang dimintanya. Kira-kira 3 menit berlalu, taksi pun datang. Aku pun memapah tubuh kakakku dan membantu menopang beban yang dibawa di perutnya. Kami pun menuju rumah sakit bersalin di Bilangan, Jakarta Pusat. Wih, kok merinding ya guys? 12:30 ini guys. Ya sambil menunggu waktu sahur lah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Dengan panik, takut semua berselarak di pikiranku,
ketika mengantarnya ke ruangan bersalin. Seketika, aku teringat untuk menghubungi suaminya yang sedang bekerja untuk mengabarkan kondisi istrinya yang masuk dalam siaga 3. Tak berapa lama, suami dari kakakku pun datang dengan penampilan berantakan yang dapat disimpulkan dia berlari tanpa membawa kendaraannya. Aku pun menceritakan kejadian sebelumnya kepada suami kakakku. Dia shock. Kami berdua mencoba menenangkan pikiran, berharap kakak dan janinnya baik-baik saja. Sudah lebih dari 5 jam kami menunggu, dan akhirnya dokter pun keluar dan memanggil sang suami. Aku pun menunggu di depan kamar bersalin selagi suami kakakku masuk ke dalam. Suster pun akhirnya keluar menyusul dokter. Aku spontan bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Dia menjawab, keadaan sang ibu sangat lemah. Bayinya perempuan sangat sehat, Pak. Tapi kalimat itu terpotong karena sang dokter memanggil suster itu. Dan kulihat mereka berbisik memandangku. Tak kuhiraukan kejadian itu. Aku pun mengintip dari kaca kamar. Ruangan bersalin, kulihat kakakku yang pucat dan lemas. Terduduk di sampingnya suaminya yang menangis sambil memegang tangan kakakku. Dapat kubaca gerak bibir suami kakakku, dia seperti mengucapkan kata maaf berkali-kali. Dan akhirnya suami kakakku melepaskan pegangan kakakku dan beranjak keluar dari ruangan bersalin. Ketika keluar kami bertatap muka dan dapat kusangsikan tatapannya melihatku seperti jijik akan sesuatu dan dia pun pergi. Aku membiarkan dia pergi dan sedikit menoleh untuk memastikan tak ada yang salah dari semua ini. Masuk angin guys ternyata. Fresh care mana ya? Gila. Belum ada satu cerita udah masuk angin. Udah kan? Aduh, nggak ada lagi. Lanjut aja lah. Aku pun masuk ke kamar bersalin. Perih hati ini melihat keadaan kakak perempuanku satu-satunya terlihat tersiksa. Pucat, lemas, tak berdaya. Aku memegang tangannya dan mengelus dahinya. Aku berkata, "Mbak, bayi perempuan, selamat ya." Ia pun tersenyum lemah, berkata lirih, "Tolong bantu jaga Berlina Putri ya." Dengan sedikit senyuman, ia pun berlahan memejamkan matanya. Kutatap nanar wajah manis yang mewariskan wajah ibuku. Terlihat lelah, tanpa kusadari, aku terlena melihatnya tidur. Hingga akhirnya aku tersadar bahwa kakakku sudah dipanggil Tuhan ke sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya. Air mataku berlinang menyaksikan kepergian kakakku. Sangat menyayat hati melihat semua orang yang dicintai pergi meninggalkan kita. Aku pun segera memanggil suster dengan air mata membasahi seluruh wajah dan pakaian. Suster datang melihat kondisi kakakku dan menutup selimut menutupi wajahnya. Histeris, aku berteriak, menghilangkan keheningan rumah sakit. Seakan-akan sejuta pasang mata memandangku heran, tanpa mengerti betapa hancurnya hati ini. Jiwa ini kehilangan satu-satunya keluarga yang amat kucintai. Dan membuatku tanpa punya sanak keluarga pun.
Suster pun datang menghampiriku dan mencoba menguatkanku. Selagi dia berkata bahwa bayi perempuan prematur yang dilahirkan kakakku mempunyai kemungkinan kelainan mental atau Down syndrome. Kali inilah aku merasakan hidupku hancur dan berniat mengakhiri hidupku. 1 tahun 3 bulan telah berlalu, aku yang kini hanya tinggal berdua dengan pembantu ditambah keponakanku itu. Ntar dulu ya guys, aku mau cari basket. Oh ini tuh. Ini agak horor ini guys. Ini dari kemarin fresh care ini aku taruh di meja ya. Menghilang. Tiba-tiba ini tadi muncul di kasur tapi agak jauh dari meja. Kok bisa? Padahal aku gak pernah ngambil loh. Horor kamarku ini. Lanjut. Suasana rumah sudah berlalu seperti biasanya. Tapi ada satu yang berbeda dariku. Ya benar, aku membenci anak kakakku itu. Karena dia merenggut kakakku dan dia mempermalukanku dengan kondisinya yang kelainan mental. Sudah dari sejak anak itu lahir, aku tidak pernah menyentuhnya. Karena aku sangat membencinya. Dan satu lagi hal yang membuatku makin muak adalah suami kakakku yang tak pernah terlihat sejak kematian kakakku. Semua tanggung jawab diserahkan kepadaku. Inspirasiku dalam bekerja mulai poros. Tak ada yang tergambar, bisnis dan profesiku terancam. Aku tidak putus asa dan masih mencoba bangkit sebisa mungkin hingga aku letih dan terlelap. Malam itu pukul 1:15, tengah malam, aku terbangun dari tidurku. Bukan karena sesuatu yang aneh, tapi ada hal yang menggangguku, yaitu mainan keponakanku yang terus berbunyi. Aku berpikir, apakah pembantuku tak punya kesibukan hingga membangunkan anak itu untuk bermain? Dengan amarah, aku turun ke lantai 1, tapi yang kulihat hanya kegelapan. Pembantuku masih tidur dan tak ada yang ganjil ketika aku menginjak mainan keponakanku dan kulihat dia tertidur di ruang TV depan. Aku menghampiri anak itu dan kulihat dia tertidur lelap. Lalu, siapa yang mengajaknya bermain? Kugendong keponakanku masuk ke kamarnya dan kutinggalkan dia tertidur. Keesokan harinya aku berkata pada pembantuku, "Mbak, kalau abis main sama Berlina, diberesin dong, masa ditinggal di ruang TV?" Kulihat tatapan kebingungan di mata pembantuku. Heran, apa yang dimaksudkan oleh diriku? Mungkin. Beberapa hari kemudian, aku pun kembali terbangun di waktu yang sama. Dan karena hal sama, yaitu mainan keponakanku berbunyi. Dan ku dengar gelak tawa dari anak kecil. Spontan, aku berlari ke bawah. Dan aku melihat Berlina bermain sendirian di bawah kegelapan malam. Kugendong keponakanku ke dalam kamarnya. Dia sedikit meronta karena masih ingin bermain. Ketika aku mau membuka kamarnya, aku terkejut ketika Berlina mengucapkan kata "Mama". Aku terdiam dan menoleh ke belakang. Hanya sepi yang kutemukan. Aku pun meninggalkan Berlina di kamarnya dan beranjak ke kamarku. Semua yang kualami memiliki keganjilan yang berkaitan kata "mama". Mainan yang berbunyi di malam hari, dan ketika aku sibuk berpikir, ada kekuatan yang kuat, sehingga aku ingin menoleh ke tangga. Ya, benar aku melihat anak berumur 15 bulan yang tidak pernah diajarkan berbicara dan diajarkan berjalan, sedang berjalan dan sedikit merangkak ke arahku sambil berkata, Om. Bulu kuduku meremang. Aku berlari ke kamar pembantuku dan membangunkannya. Dia pun ikut terkejut melihat perkembangan anak itu.
Mungkin bagi orang tua normal itu menyenangkan, tapi tidak bagiku. Aku semakin menjauhi anak itu. Hingga suatu ketika, saat aku tertidur, aku bermimpi dikala aku bayi dan kakakku berumur 4 tahun. Lebih tua dariku sedang membantu ibuku untuk merawatku. Menyanyikan lagu Nina Bobo untukku. Kakakku membantu ibuku untuk menyuapiku bubur tim dan menggendongku walau tubuhnya tak kuat menopangku yang dikala bayi termasuk gemuk dan sehat. Tanpa kusadari aku terbangun dan mencoba mengusap mataku. Lengket dan ternyata aku menangis. Aku perlahan beranjak dari tempat tidurku, membuka pintu, menuruni tangga, dan terhenti di kamar keponakanku. Perlahan-lahan kuputar knop pintunya dan aku dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa indah. Kulihat kakakku, ibuku, dan ayahku sedang berkumpul dan terlihat gembira seakan mereka senang bisa bersatu kembali. Dan kulihat kakakku menggendong keponakanku yang tertidur di lengannya. Air mataku mengalir, menyaksikan keluargaku lengkap, dan mereka terlihat cantik bagai malaikat yang bersinar menyelubungi mereka. Lalu mereka mendekatiku dan tersenyum hangat. Hatiku terenyuh. Kakakku mengangkat tangannya ke arahku dan refleks aku mengerti isyarat itu, yaitu untuk menggendong keponakanku. Aku melihat wajah mungilnya yang sangat mirip dengan kakak dan ibuku. Saat ku sadari, aku menatap wajah mereka perlahan dan menghilang. Tangisku tak dapat kubendung lagi. Aku mendekap keponakanku, aku berkata dalam isak tangisku. Maafin Om ya sayang. Om gak pernah anggap kamu ada. Om yang salah. Maafin Om ya. Dan aku terlelap. Pagi itu aku tersadar oleh tawa riang Berlina. Aku terbangun, melihatnya bermain dengan rambutku. Aku memeluknya dan mencoba menganalisis ada yang berubah dari Berlina. Dia lebih aktif, tidak pendiam seperti dulu. Segera aku cari di sumber bahwa itu dampak kesembuhan dari Down syndrome. Dengan haru aku memeluk erat tubuh mungilnya dan kudengar ia berkata, Om, Mama, Mama, sambil menunjuk arah foto kecil kami. Aku menciumnya dan berkata, iya, itu Mama sayang. Dia tersenyum manis, melegakan hatiku. Pagi itu ku antar Berlina masuk playgroup untuk pertama kalinya dan mengucap janjiku padamu. Kak, generasiku kuturunkan pada anakmu. Akan kujaga dia seperti kamu menjagaku dulu. Maafkan aku bila aku menambahkan nama pada anak ini. Biarkan dia tumbuh menjadi wanita hebat sepertimu kelak. Dan aku percaya dia adalah sosokmu yang terlahir kembali. Juara 1 menggambar TK Persada Fitri ditunjukkan kepada seniman kecilku, Berlina Sabrina Putri. Nama Sabrina adalah nama perempuan hebat, seperti namamu Mbak. Salam sayang, Dede. Oh my god, ini ceritanya serem, tapi sedih. Ya, 80% ini mengandung alur kesedihan ya. 20% ini mengandung alur serem gitu. Ya, ini kisah ceritanya Mas B ya. Tentang keponakannya yang lahir secara prematur dan ditinggal oleh kakaknya yang juga ibu dari anak tersebut, dan suami dari kakaknya ini meninggalkan dia dan anaknya ini tanpa sebab. Jadi ini salut banget buat Mas B. Kamu udah udah sabar merawat
anak yang mempunyai berkebutuhan khusus, walaupun sekarang ya alhamdulillah udah sehat kembali, udah sembuh, dan semoga menjadi anak yang anak yang hebat gitulah. Keren ini ceritanya. Dan barusan ini barusan ini kan apa itu suara kayak ada sendok jatuh. Tadi ada ini ya, ada suara kayak gayung. Kan ini kamar mandiku kan ada di atas juga ya, jadi kamarku ini di pojok dan kamar mandinya juga di pojok, jadi deket ya kamar mandinya. Dan tadi kayak ngedengar suara gayung kayak diketok-ketok. Mamaku ini tidur di bawah, gak mungkin dia naik ke atas gitu kan, masih tidur jam segini. Dan setelah bunyi gayung itu, sendok jatuh guys. Dan sekarang aku hanya melihat ke arah pintu terus. Ini bulan puasa, bulan Ramadan, apakah gak ngefek bagi para makhluk halus ini untuk bergentayangan ya? Kan yang aku tahu tuh cerita-cerita zaman kecil itu kalau di bulan Ramadan ini banyak setan-setan, jin-jin itu dikurung dulu gitu loh. Ini malah bergentayangan, gila. Pikirku itu ya mudah-mudahan itu cicak kek, tikus kek, apa kek. Satu cerita panjang ya. Oke, kita lanjut cerita yang kedua. Ini cerita kedua ini bentar. Agak error nih laptopku. Nah, ini cerita kedua dari siapa ini? Gak ada namanya sih. Emailnya cuma mrx@gmail.com gitu. Oke. Ini email kedua, ceritanya judulnya adalah Kisah Horor Rumah Putih di Riung, Bandung. Hai Kak Ana, aku akan bercerita kisah nyata yang aku alami serta sepupuku mengalami juga di rumahku yang berlokasi di Riung, Bandung. Rumah itu kami sebut dengan Rumah Putih karena Rumah Putih berdekatan dengan rumah nenekku. Aku adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang berada di kota Bandung. Orang tuaku keduanya tinggal di kota Jakarta. Di Bandung, aku tinggal bersama pembantu. Saat itu, sekarang sudah tidak berada di rumahku. Mungkin ia takut. Dan sepupuku yaitu Abang, Mili, Reza, Regi, Coko, dan Faisal. Banyak banget sepupunya. Mereka adalah sepupuku dan seorang mahasiswa juga di perguruan tinggi yang berada di kota Bandung. Terkadang temanku sering menginap juga di rumahku, namanya Randy dan Rega. Randy seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang sama denganku, namun berbeda jurusannya. Kalau Rega berbeda kampus denganku. Banyak sekali cerita dari sepupuku yang tinggal serumah denganku. Oke, dimulai cerita dari sepupuku yaitu Abang. Saat itu, Abang di rumah hanya berdua dengan pembantuku. Aku dan sepupuku yang lain sedang tidak ada di rumah. Kalau tidak salah, aku sedang pulang ke Jakarta. Aku lupa sih hari dan tanggalnya dan jamnya itu kapan. Tapi saat itu malam hari dan sudah seminggu Riung Bandung sering mati lampu. Saat itu Abang sedang di kamar lantai 2 berdekatan dengan kamar pembantu.
Malam itu pun mati lampu seperti biasanya. Tapi pada hari itu ada kejanggalan yang dialami Abang dan pembantuku. Abang mendengar suara orang yang sedang mencuci piring di dapur. Aus men, bentar. Cari air dulu. Bentar ya guys, aus gila. Disponsori oleh Aqua. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, ini. Dapur tersebut berada di lantai 1. Sesek ini deh. Kebanyakan kopi nih kayaknya. Lanjut ya. Abang berpikir, itu mah pasti si Bibi. Abang pun melanjutkan aktivitasnya bermain gitar. Tapi lama-kelamaan abang berpikir, kok gelap-gelap gini mencuci piring ya? Nah, gue juga berpikir, gelap-gelap ngapain lo main gitar, gila? Emang kelihatan gitu ngenjreng-ngenjreng. Abang pun keluar kamar dengan membawa lilin karena saking gelapnya, dan abang pun bergegas melihat ke lantai 1. Alhamdulillah. Sorry guys, agak masuk angin. Sampai mana tadi? Ternyata tidak ada siapa-siapa, dan Bibi tidak ada di dapur. Abang pun berteriak memanggil dengan keras. Bibi, 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 habis dari dapur ya? Bibi tak menjawab. Abang pun merasa kesal dan akhirnya bergegas ke lantai 2 untuk melihat apakah Bibi ada di kamarnya. Ternyata tak diduga Bibi sedang tidur. Abang berkata, tenggorokan gak enak guys. Ntar dulu minum lagi. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Ini. Abang berkata di dalam hatinya, lantas siapa yang tadi mencuci piring? Karena penasaran, abang pun membangunkan pembantu. Bi, bangun Bi. 10 menit kemudian barulah pembantu bangun. Kenapa abang? Saut Bibi. Abang berkata kepada Bibi, Bibi tadi mencuci piring? Enggak, Bibi dari tadi tidur. Emangnya ada apa bang? Saut Bibi sambil terkantuk-kantuk. Abang pun menceritakan kejanggalan tadi ke pembantuku. Namun pembantuku tidak percaya. Dan saat itu juga suara mencuci piring pun terdengar lagi. Bibi yang tadinya gak percaya mulai takut dan minta abang untuk nemenin ke lantai 1 untuk melihat ada siapa di dapur. Mereka pun ke bawah dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Ketika abang dan pembantuku baru mau ke lantai 2, terdengar suara kompor gas seperti ada yang menyalakan. Crek, crek, crek. Mereka pun kaget, tidak karuan. Mereka pun langsung lari ke atas dan masuk ke kamar abang. Termasuk pembantuku ikut lari ke kamar abang. Dan anehnya, ketika lampu menyala, aktivitas-aktivitas janggal tidak nampak lagi. Besoknya pembantuku izin untuk pulang ke kampung halamannya. Ketika abang menceritakan ke sepupu-sepupu dan termasuk ke aku, saat itu aku belum percaya. Mungkin saja abang hanya menakuti aku. Sebulan kemudian giliran aku yang mengalami ketakutan. Di rumah hanya ada aku, Coco,
dan Abang. Regi dan Faisal saat itu sedang di rumahnya masing-masing. Kalau Mili dan Reza sedang keluar. Mereka katanya sih sedang pergi ke bioskop bersama teman Reza dan pacarnya Reza. Maklum kan malam minggu. Sedangkan kami yang berada di rumah sedang menjomblo. Curcol, Bo. Oke, kita mulai ceritanya. Tepat jam 11 malam, Reza menelpon kami yang berada di rumah. Mereka ternyata minta bantuan karena ban mobil mereka meletus. Untungnya tidak apa-apa, pikir kami yang berada di rumah. Kami semua bergegas siap-siap untuk ke tempat Mili dan Reza. Ketika mau keluar pintu menuju mobil, di belakangku, tepatnya di arah tangga, terdengar suara seperti kuntilanak. Tapi suaranya bukan hihihihi, melainkan ihi 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 ihi. Kayak wi aja. Untungnya di depanku si Abang. Aku tersenyum dan berkata kepada Abang, "Bang, tadi ngomong ihi ihi ihi." Dan Abang pun menjawab dengan cemas, "Loh, dikirain kakak yang ngomong." Abang juga dengar kok. Kakak adalah panggilanku di rumah. Dari senyum mukaku langsung cemberut, tapi langsung tersenyum lagi, karena mungkin itu Coco yang ingin mengerjai kita. Ketika aku baru mau bilang, "Co," aku melihat Coco di luar pagar sedang telepon-teleponan dengan Mili. Aku panik. Saat itu juga aku langsung ngajak mereka kabur ke tempat Mili dan Reza berada. Sampai di tempat Mili dan Reza, kami menceritakan kejadian tersebut. Namun mereka tidak percaya seperti biasanya. Dan semuanya berkumpul, kami pun bercerita kembali. Namun ada yang percaya dan ada yang tidak. Mungkin yang percaya hanya Rega dan Regi. Tapi tidak apa-apa, kalau ketemu atau mendengar yang janggal, baru deh mereka pasti percaya. Lama-kelamaan kami yang mendengar kejanggalan sudah terbiasa. Kami melakukan aktivitas seperti biasanya. Itulah cerita kami. Terserah kalian para pengunjung, kakak percaya apa enggak. Ya, kami percaya kok. Yang jelas makhluk gaib itu pasti ada, dan ini kenyataan bukan rekayasa kami semata. Thanks Kak Ana. Semoga lain kali aku bisa menceritakan tentang kisah horor yang berada di rumah ini. Oke, thanks kakak untuk cerita horornya. Ini sih lumayan creepy ya. Kita nggak tahu ya, ada suara-suara aneh di rumah. Ya, seperti ini barusan. Aku bercerita ada suara aneh yang berada di kamar mandi pada saat aku record tentang podcast ini ya. Percaya nggak percaya, I don't know. Lanjut lagi nggak ya? Udah menit ke 38 nih. Lanjut lagi ya nggak ya? Lanjut lagi ya. Udah deh kayaknya. Oke, cukup sekian dulu cerita horor kali ini. Ya, yang paling serem sih menurutku ya yang ini ya, yang cerita kedua. Ya bukan serem ya, tapi agak ya creepy gimana gitu. Kalau yang pertama ini ya agak sedihnya karena ya suatu kebahagiaan kita melihat anggota keluarga kita yang sudah meninggal, terus memberikan keajaiban kepada anak yang mengalami suatu kekurangan dan akhirnya diberi kelebihan. Ya, anugerah banget itu. So, jika kalian punya cerita tentang horor pengalaman pribadi kalian kirim aja cerita kalian di podcast kisah horor @gmail.com podcastkisahhoror@gmail.com. Dan jangan lupa ikutin terus cerita-cerita berikutnya. Oke? Selamat menunaikan ibadah puasa. See you.